Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Hamimah Azahra, kelas 11 Multimedia 4, ingin menjelaskan tentang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah dengan melalui landasan teori dan juga langkah-langkah ilmiah di dalamnya. Umumnya, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan juga solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Sebuah karya ilmiah ditulis berdasarkan pada hal-hal yang memang diperlukan untuk dilaksanakan dan dicari solusi penyelesaian secara cepat dan tepat, supaya bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi yang telah dibuat dan direncanakan. Karya ilmiah yang baik dan adalah tulisan yang mengikuti tata cara pembuatan dan penelitian yang baik dan benar. Dengan begitu, hasil juga akan sangat memuaskan dan bisa memberi berbagai kepuasan di hati peneliti dan para penikmat karya tulis tersebut. Ciri-ciri karya ilmiah adalah terdapat beberapa macam ciri-ciri karya ilmiah yang memang harus Anda pahami dengan baik dan benar. Hal tersebut berfungsi untuk membedakan dan sekaligus mengingat mengenai tulisan berbau penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut. 1. Reproduktif dan tidak ambigu. Ciri pertama dari karya ilmiah adalah memiliki sifat reproduktif. Maksudnya karya ilmiah yang ditulis harus bisa diterima dan diartikan oleh pembaca. Pemaknaan ini harus sama dengan makna dari pembuatan dan penelitian karya tulis tersebut, menciptakan kesinambungan antara keduanya. 2. Tidak emotif. Berikut yakni memiliki sifat tidak emotif, maksudnya yakni tidak melibatkan perasaan penulis ketika melakukan penelitian membuat tulisan tersebut ini, karena karya ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau hasil analisis, bukan perasaan subjektif seseorang. 3. Menggunakan bahasa baku. Penulisan karya ilmiah harus dibuat dengan menggunakan bahasa baku. Ini agar penyampaian dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dengan begitu, mereka tidak akan kebingungan dalam memahami makna karya tulis tersebut. 4. Kaidah keilmuan dalam penulisan karya ilmiah. Anda harus mematuhi dan memakai kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ini berfungsi untuk menunjukkan pembuatan tulisan ini memiliki kemampuan data di bidang penelitian yang dibuat dalam karya ilmiah tersebut. 5. Memiliki sifat dekoratif dan kohesian. Selanjutnya yakni memiliki sifat dekoratif, maka seorang penulis karya ilmiah harus memakai istilah yang mempunyai satu makna saja. Penulis harus berpikir rasional untuk bisa menuliskan yang dapat memutuskan tetap para pembaca. 6. Objektif. 5. Memiliki sifat dekoratif dan kohesi. Selanjutnya yakni memiliki sifat dekoratif. Maknanya, seorang penulis karya ilmiah harus memakai istilah yang mempunyai satu makna saja. Penulisan harus berpikir rasional untuk membuat tulisan yang bermutu dan tepat untuk para pembacanya. 6. Bersifat objektif. Berikutnya yakni karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal tersebut sangat penting dapat mengingat agar tidak melibatkan perasaan saat menulis karya ilmiah, karena sebuah karya ilmiah harus membuat fakta dan data dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 7. Memakai kalimat efektif. Terakhir yakni memakai kalimat efektif dalam pembuatannya. Ciri satu ini memiliki kaitan dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Penggunaan kalimat efektif akan membuat pembaca mudah dalam memahami maksud penulisan karya ilmiah tersebut. Struktur karya ilmiah berikut yakni mengenai struktur dari karya ilmiah ini sangat penting agar Anda dapat membuat karya ilmiah dengan baik dan benar, termasuk juga sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh Balai Bahasa. Berikut adalah beberapa macam penjelasannya. 1. Pendahuluan, isi dan pembahasan. Bagian pertama struktur karya ilmiah adalah pendahuluan. Dalam setiap penulisan karya ilmiah sangat diperlukan bagian pendahuluan ini, karena ini adalah bagian dari perkenalan dan tentang hal yang dibahas dalam tulisan tersebut dengan baik dan benar, serta sesuai dengan kapasitas. 2. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini berisi mengenai penutup dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, yakni dan pembahasan semua makna disatukan dan dijadikan sebagai kesimpulan dalam tulisan karya ilmiah ini, kemudian disusun ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.